Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah masih akan membawakan kisah dari Walensky yang berjudul Suami, yang sudah masuk part kedua. Makin seru aja nih. Ini kisahnya agak-agak absurd ya teman-teman ya, dan saya suka ya untuk variasi horor yang ada di channel Ilo Entry terutama. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Walensky untuk kisahnya yang luar biasa ini, dan buat teman-teman yang suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, silakan bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap siang teman-teman ya, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Tumbal pertama, pesugihan Marlina. Suami Part 2. Halo, Ningsi, apa kabar? Tanya Marlina dalam pembicaraan melalui ponsel. Baik, Lin, kamu sendiri gimana? Apa kabarnya? Jawab Ningsi di seberang telepon sana. Aku baik-baik aja, Ning. Tapi asal kamu tahu, semalam itu aku sudah melahirkan. Maksud aku bertelur. Serius? Kok cepet banget? Aku dulu hampir sebulan loh baru keluar. Makanya waktu itu aku jadi nggak tergesa-gesa deh cari tumbal. Karena waktunya mepet. Untung cepet dapat. Iya, tapi semalam Sinta sempat ngeliat ular-ular itu. Aku malah kena gigit juga. Oh iya, aduh, maaf ya Lin, aku lupa kasih tahu deh. Kalau ular-ular itu memang akan menggigit dan menghisap darah kamu. Tapi nggak apa-apa kok, kamu nggak perlu khawatir. Ular-ular itu kan anak-anak kamu juga. Iya, tadinya aku sempat takut kalau gigitannya itu beracun, tapi sekarang bekasnya aja malah nggak ada. Jawab Marlina sambil mengusap-ngusap kedua kakinya. Lalu tumbalnya gimana? Kamu udah dapet calonnya belum? Jangan kelamaan loh, Lin. Nanti bisa celaka kamu nanti. Ujar Ningsi coba mengingatkan. Aku sih udah dapet calonnya. Tapi gimana ya? Kok aku deg-degan deh, Ning. Aku takut ketahuan. Saut Marlina. Wajar kok. Aku dulunya juga begitu. Awalnya aku takut sama seperti kamu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan deh. Malah sekarang udah mati rasa. Jadi kamu gak perlu khawatir. Udah jalanin aja. Balas Ningsi. Marlina mengangguk-angguk bagi murid yang mendengar wejangan dari sang guru. Ucapan Ningsi sedikit banyak telah membesarkan nyalinya. Ningsi benar. Kenapa dia harus takut? Bukankah caranya tergolong mudah? Hari itu juga, Marlina memulai perburuannya. Dia sengaja mengintai dan memata-matai gerak-gerik salah satu tetangganya yang ia ketahui sedang hamil tua. Rumah calon korbannya itu tak terlalu jauh, letaknya masih di sekitar lingkungan situ, namun Marlina tak begitu mengenalnya karena wanita hamil itu rupanya belum lama tinggal di situ. Dari hasil pengintaiannya, Marlina jadi tahu situasi dan kondisi rumah calon korbannya itu. Ia pun telah menemukan tempat yang ideal untuk meletakkan penanda bila tiba waktunya nanti. Setelah menunggu beberapa hari, datanglah berita yang ia tunggu-tunggu. Menurut kabar yang dia serap kemarin malam, wanita itu baru saja melahirkan. Ya, waktunya untuk beraksi. Marlina sengaja menunggu hingga malam, padahal dia tak sabar ingin segera melakukannya agar semuanya cepat selesai. Tapi dia tak mungkin melaksanakannya di siang hari, cari masalah itu namanya. Dan akhirnya malam pun datang. Hujan gerimis yang turun sejak sore membuat situasi menjadi lengang. Hanya ada serombongan jemaah yang lewat seusai mereka menunaikan ibadah sholat isya di masjid. Marlina bergegas menuju rumah calon korbannya, kepalanya celingak-celinguk sepanjang langkahnya. Di antara rintik gerimis, ia pun mengulum senyum karena merasa keadaan yang sepi seolah berpihak padanya. Kini, Marlina telah berdiri tak jauh dari rumah korbannya. Dia sengaja bersembunyi di balik tembok sambil jelalatan memantau situasi.
Di halaman rumah itu, tak jauh dari pintu rumah, Marlina melihat ada gundukan kecil yang ditutupi ember plastik terbalik dengan diterangi cahaya lampu. Tak salah lagi, itu pasti Ari-Ari si jabang bayi. Dengan langkah hati-hati, Marlina mengendap-endap mendekat, dadanya berdegup keras. Dia begitu gugup hingga tangannya jadi gemetar. Ini adalah pengalaman pertamanya dan nyalinya benar-benar diuji. Bagaimana kalau sampai ada yang mempergoki? Bagaimana kalau sampai gagal? Bagaimana? Dan bagaimana? Begitu banyak pertanyaan dalam benaknya. Namun, sudah kepalang tanggung. Mau tak mau, semua ini harus dia lakukan. Halaman rumah itu dikelilingi pagar besi. Marlina tak berani masuk. Ia cuma bisa berdiri di luar persis di depan jeruji pagar. Kemudian dia mengambil bungkusan yang sejak tadi ia sembunyikan di balik bajunya. Sebentar, dia buka bungkusan itu untuk memastikan kalau isinya tak pecah. Dipandanginya telur abu-abu berbintik hitam itu, lalu kembali memasukkannya ke dalam bungkusan. Ini ditaruh aja atau dikubur ya? Batin Marlina bertanya pada dirinya sendiri. Ningsih memang berpesan kalau tak ada aturan khusus untuk meletakkan telur itu, yang penting jangan sampai benda itu ditemukan orang sebelum niatnya terlaksana. Akhirnya Marlina berjongkok, lalu menjulurkan satu tangannya menerobos sela-sela pagar besi. Kemudian sebisanya ia menggali sebuah lubang dengan tangan kosong. Tanah yang becek membuat usahanya jadi sedikit mudah. Sebentar saja, sebuah lubang dangkal telah siap. Marlina segera menaruh telur itu ke dalam lubang, lalu cepat-cepat menguburnya sambil kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri. Selesai, Marlina bergumam sambil menepuk-nepuk gundukan tanah lembek agar bentuknya tak menarik perhatian. Lalu ia mengusap-usap tangannya yang belepotan pada ujung roknya demi membersihkan tanah yang menempel. Lagi ngapain, Mbak? Astaga, Marlina tersentak. Jantungnya seperti mau loncat. Ia pun segera berdiri demi menghadap ke arah sumber suara. Ada seorang lelaki yang sedang berdiri di depan pintu rumah. Sepertinya dia adalah suami dari si wanita alias bapak dari bayi calon tumbalnya. Itu Pak, saya lagi cari dompet saya yang jatuh. Mungkin di sekitaran sini deh, jawab Marlina sekenanya sambil menyembunyikan tangannya yang kotor. Ya ampun, malam-malam begini, hujan-hujanan lagi. Gimana, ketemu gak dompetnya? Tanya lelaki itu lagi. Sepertinya dia sudah termakan oleh bualan Marlina. Belum Pak, ini lagi saya cari-cari, sahut Marlina sambil coba memasang muka bingung agar sandiwaranya lebih meyakinkan. Namun Marlina jadi sedikit gelagapan ketika lelaki itu membuka payung lalu hendak menghampirinya. Dia takut kalau lelaki itu melihat gundukan tanah yang baru saja ia buat. Marlina pun segera melangkah ke arah lain sambil celingukan melihat ke bawah seolah sedang mencari-cari. Dia berharap lelaki itu mengikuti arah langkahnya demi menjauhkannya dari gundukan tanah itu. Cerdas. Dan sesuai harapan Marlina, lelaki itu berbelok arah menghampiri dirinya. Marlina pun lega. Hampir saja. Loh, ini mamanya Sinta kan? Ya kan? Tanya lelaki itu setelah jarak mereka cukup dekat. Marlina kaget sambil memperhatikan wajah lelaki itu. Dia sama sekali tidak menyangka kalau si pemilik rumah mengenalinya. Iya Pak, kok Bapak bisa tahu deh, sahut Marlina sedikit gugup sambil coba mengingat-ingat apa ia mengenal lelaki tersebut. Loh, Sinta itu kan teman sekelas Dewi, anak saya. Sinta juga sering main loh sini. Saya sering kok lihat Mbak sama Sinta lewat di depan rumah, jawab lelaki itu sambil tersenyum. Ya Tuhan, temannya Sinta. Duh, bagaimana ini? Tapi sudah terlanjur. Marlina jadi sedikit menyesal mengapa dia sampai tak tahu akan hal ini. Tapi Marlina coba memaklumi diri. Kesibukannya selama ini dalam mencari nafkah membuat ia jadi jarang bergaul. Sampai-sampai anak tetangga yang jadi teman putrinya saja dia tak tahu. Tapi Marlina tak mau berlama-lama berada di situ. Dia pun segera berpamitan pergi. Maaf Pak, saya mau pulang aja. Mungkin aja dompet saya jatuhnya nggak di sini. Oh ya sudah, mudah-mudahan dompetnya ketemu ya Mbak. Marlina cepat mengangguk lalu bergegas pergi. Sebentar dia menengok ke arah belakang demi memastikan kalau lelaki itu kembali masuk ke dalam rumahnya.
hampir saja. Ma, tahu nggak ma? Ada bayi yang mati digigit ular tahu ma? Pekik Sinta keesokan harinya. Bayi? Matinya digigit ular? Di mana? Marlina menyaut kaget. Itu loh ma, adik si Dewi, teman sekelas Sinta. Ibunya Dewi kan baru melahirkan. Tapi tadi malam katanya bayinya mati tahu ma digigit ular. Ucap Sinta coba menjelaskan. Kok bisa? Jawab Marlina berlagak terperangah demi membuat respons yang terlihat natural. Kemampuannya bersandiwara sepertinya kian terasa. Ya nggak tahu juga mah. Tadi di sekolah rame tahu jadi omongan. Hari ini Dewinya nggak masuk sekolah. Kasihan tahu mah dia. Padahal udah lama banget dia pengen punya adik. Marlina cuma mengangguk. Dia sebenarnya merinding kala mendengar berita itu meskipun semua sudah ia perkirakan. Dan berita tentang kematian bayi itu langsung membuat geger bagaimana tidak. Seorang bayi yang baru lahir tiba-tiba saja meninggal dunia akibat digigit ular, sungguh tragis. Dan yang lebih mengherankan lagi adalah sang bayi rupanya tewas bukan karena racun dari sang ular, melainkan karena kehabisan darah. Ya Tuhan, sungguh di luar nalar. Sang bapak langsung mencari di mana keberadaan ular itu. Dia takut kalau ular itu masih ada di sekitaran rumahnya dan menjadi ancaman bagi keselamatan jiwa keluarganya. Namun dia tak mampu menemukannya. Dia hanya menemukan bekas cangkang telur yang pecah di sebuah lubang yang berada di halaman rumahnya. Mengetahui semua itu, Marlina jadi sedikit khawatir. Kejadian malam itu saat sang bapak memergokinya jelas membuat hatinya goda. Dia takut kalau lelaki itu jadi curiga, tapi Marlina coba untuk menyikapinya dengan tenang. Ia pun telah menyiapkan berbagai macam alasan dan alibi sekedar untuk berjaga-jaga bila mana tuduhan itu benar-benar jatuh padanya. Namun, setelah lewat beberapa hari, segala ketakutan Marlina tak terbukti. Tak ada kabar kalau dirinya dicurigai. Marlina pun jadi bisa bernafas lega. Meskipun semua ini membuatnya jadi tak nyenyak tidur, namun segalanya telah berhasil ia lalui. Halo, gimana Lin? Sukses? Tanya Ningsi di seberang sana dalam pembicaraan melalui ponsel dengan Marlina. Sukses Ning, tapi aku sempat khawatir loh. Soalnya bapak dari bayi itu sempat mergokin aku. Untung aja dia nggak curiga, jawab Marlina. Baguslah. Lain kali itu kamu lebih hati-hati dong Lin. Takutnya kamu apes. Nggak kebayang deh kalau sampai ketahuan bisa habis kamu. Iya, tapi aku jadi nggak enak. Ternyata bayi itu adik dari temannya Sinta. Aku juga baru tahu waktu itu. Salah aku juga sih. Kenapa nggak tanya-tanya dulu? Alah, udah gak usah dipikirin. Yang penting kamu sudah berhasil. Nah, sekarang tinggal tunggu lagi deh malam selanjutnya. Aku sendiri baru tadi malam kedatangan dia. Ini baru selesai hitung-hitung uang nih. Oh ya, lagi banyak duit dong kamu. Tapi aku benar-benar gak nyangka deh Ning. Sebagai sahabat, dulu kita itu sering berbagi. Siapa sangka kalau sekarang kita juga berbagi. Tapi berbagi suami. Iya, bisa aja kamu. Tapi kamu tenang aja, aku gak bakal cemburu kok, santai. Marlina pun ikut tertawa. Dia bahagia, segala ketegangan kini telah berakhir. Dia pun tak sabar untuk menantikan malam berikutnya. Di malam harinya, sepulangnya bekerja, Marlina dikejutkan oleh satu pemandangan yang membuatnya seketika terperangah. Dari kejauhan, nampaklah Sinta di teras rumah sedang duduk di hadapan 2 ekor ular kecil. Astaga, Marlina berlari tergopoh-gopoh mendekat. Ya, Sinta dalam bahaya. Dia tak mau kalau sampai putrinya itu celaka. Namun larinya langsung terhenti saat Sinta melihat kedatangannya dan langsung menyambut riang. Mama, sini deh. Masa ada anak kecil lucu-lucu deh, ujar Sinta dengan mata berbinar-binar. Hah, anak kecil? Apa aku nggak salah dengar? Batin Marlina bertanya heran. Sinta, kamu sedang apa? Ini mah, tadi ada om yang datang lalu membawa 2 anaknya ini. Dia minta tolong titip anak-anak ini sebentar. Katanya dia udah bilang kok sama mama. Om siapa? Tahu, orang dia ngejebutin nama, tapi dia bilang kalau dia itu temannya mama dan tante Ningsi.
Mah, dia baik banget deh, mah. Sinta dikasih uang tahu. Mungkin sebentar lagi dia datang deh untuk jemput anak-anaknya ini. Mereka lucu-lucu ya, Mak. Marlina langsung lemas. Lututnya serasa copot hingga ia terduduk di kursi teras. Rupanya siluman itu datang membawa anak-anak mereka. Tapi kenapa Sinta melihat mereka berwujud manusia? Padahal jelas-jelas dalam pandangan Marlina keduanya adalah ular-ular kecil bersisi hijauan. Mah, Sinta jadi kepengen punya adik deh. Ucap Sinta entah serius atau bercanda. Marlina tak sanggup menjawab. Lidahnya keluh, lehernya tercekat. Hanya benaknya yang bisa berkata-kata. Andai kamu tahu, Sin, mereka itu juga adik-adikmu. Mereka juga keluar dari rahim mama. Marlina cuma bisa duduk sambil memandangi wajah Sinta yang nampak bahagia sambil sesekali tertawa. Tapi Marlina tak mau membiarkan Sinta berlama-lama di dekat ular-ular itu. Ia lantas meminta putrinya itu untuk segera masuk ke dalam kamar. Sudah malam, Sin. Lebih baik kamu masuk kamar terus tidur. Sudah, biarkan mereka mama yang jaga. Sinta pun patuh mengangguk lalu mengusap-ngusap kepala kedua ular itu. Dadah dedek, kakak Sinta tidur dulu ya. Sekarang kalian mainnya sama tante Marlina, ujar Sinta lalu masuk ke dalam kamarnya. Sepeninggalan Sinta, ular-ular itu merayap lalu melingkar di kaki Marlina. Ia langsung merinding. Tapi mau bagaimana lagi, ia tak kuasa menolaknya. Marlina kaget dan langsung menoleh. Astaga, dia datang. Namun kini siluman itu hadir dengan mengenakan pakaian parlente yang membuat ketampanannya semakin mempesona. Apa kabar istriku? Ucap siluman itu. Marlina cuma bisa melongo, tak tahu harus menjawab apa. Siluman itu tersenyum. Dia pun melangkah mendekati Marlina. Aroma wangi tubuhnya seketika membuat Marlina bagai tersadar. Kamu? Iya, ini aku. Aku sengaja datang membawa anak-anak kita. Katanya mereka ingin bertemu dengan ibunya. Marlina langsung melirik ke arah ular-ular itu. Hewan-hewan melata itu masih melingkar di kedua pergelangan kakinya sambil sesekali menjulur-julurkan lidah. Demi melihat hal itu, entah mengapa rasa jijik Marlina perlahan pudar. Ia malah terenyuh. Kedua ular itu bagai anak kecil yang sedang bermanja-manja pada ibunya. Mereka hanya ingin berterima kasih padamu. Asal kamu tahu, bayi yang sudah kamu persembahkan itu yang menjadi makanan mereka selain darahmu, ucap sang siluman. Astaga, jadi mereka yang... Marlina tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Dia benar-benar kaget. Jujur saja, Ningsih tak pernah bercerita akan hal ini. Tapi mungkin Ningsih sengaja. Mungkin ada beberapa hal yang Marlina harus mengalaminya sendiri tanpa harus diberitahu. Sekarang kami harus pergi. Apa kamu tidak ingin memberikan ciuman kepada kedua anakmu ini? Marlina terenyak mencium ular. Menyentuhnya saja dia tidak berani. Tapi sepertinya sang siluman tahu apa yang ada di dalam benaknya. Pejamkan matamu, ucapnya memberi perintah. Marlina pun menurut. Dia langsung memejamkan matanya beberapa saat hingga sang siluman memintanya untuk kembali membuka mata. Ya Tuhan, Marlina terkejut. Kini di dekat kakinya ada dua anak kecil yang lucu dan menggemaskan. Apakah ini nyata? Bagaimana? Apa sekarang kau masih takut? Tanya siluman itu lagi. Marlina menggeleng. Ia masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mungkin dua anak ini yang sejak tadi dilihat Sinta. Pantas saja putrinya itu begitu senang. Dia pun kini juga punya perasaan yang sama. Tanpa sadar, Marlina menyentuh kepala kedua anak itu. Mereka pun langsung tertawa. Lalu Marlina menunduk dan langsung mencium kening kedua anak itu. Ayo anak-anak, biarkan ibu kalian beristirahat. Marlina, kami pergi dulu, ucap siluman itu. Lalu tiba-tiba menghilang bersama kedua anak kecil itu. Kini Marlina hanya bisa duduk terdiam. Kejadian yang baru saja ia alami begitu kaya akan rasa takut, heran, dan takjub yang bercampur menjadi satu. Entah bagaimana harus menyikapinya. Dia juga tak tahu apakah harus senang atau sedih. Dua rasa itu kini begitu mendominasi.
Di satu sisi, dia senang karena pesugihannya ini tak seburuk yang ia bayangkan. Dia malah merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia dapatkan dari suaminya dulu. Namun, di sisi lain, dia merasa sedih, tak terbayangkan kehidupan macam apa yang kelak dijalaninya nanti. Hingga beberapa hari berikutnya, tak ada lagi kejadian aneh. Meski peristiwa tewasnya bayi itu masih jadi bahan pergunjingan, namun Marlina sama sekali tak peduli. Kini, Marlina menjalani hidupnya dengan antusias sambil memanjakan dirinya dan Sinta dengan uang yang kini ia miliki. Dan selama itu pula, dia masih tetap bekerja meskipun sering bolos, tapi masa bodoh. Lagi pula sebenarnya, ia sudah tak butuh lagi pekerjaan itu. Dia sengaja bertahan di sana hanya agar kehidupannya terlihat normal. Dia tidak ingin orang-orang menjadi curiga bila ia hidup berfoya-foya sedangkan dia hanya berdiam diri di rumah. Semua itu berlangsung selama 3 bulan hingga datang malam yang ia nantikan. Sama seperti sebelumnya, dia kembali menyewa kamar hotel, namun kini dia memilih hotel bintang 5 yang jelas lebih bagus dan layak untuk dirinya. Uang kini bukan jadi masalah. Kali ini, tak ada lagi rasa gugup, tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanya rasa rindu yang menggebu-gebu menantikan kedatangan suami yang akan memberikannya malam yang tak terlupakan. Dia pun telah siap membekali diri dengan sejumlah jurus bercinta. Dia seolah ingin memanjakan suaminya itu dengan harapan akan mendapatkan hasil yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Lalu, bagaimana dengan kejantanan siluman itu yang berupa ular? Mudah saja, tinggal pejamkan mata dan nikmati semuanya hingga selesai. Dan pada akhirnya, sang siluman pun hadir dengan sosoknya yang sempurna berikut aroma wangi tubuhnya yang sungguh memabukkan. Malam itu kembali terjadi perbuatan terlarang di luar nalar, namun kini Marlina tak hanya diam. Dia bagai singa betina dengan gairah yang meledak-ledak. Hingga akhirnya malam pun usai. Sang siluman pun telah pergi, tinggallah Marlina yang terkapar di atas tempat tidur dengan perasaan yang sulit untuk diungkapkan. Dia pun kembali melonjak kegirangan. Begitu melihat banyaknya uang yang berserakan di lantai kamar, jumlahnya luar biasa, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Keesokan harinya, Marlina pulang dengan senyum terkembang. 2 tas penuh berisi uang ada dalam pelukannya. Tak henti-hentinya dia tertawa di dalam taksi yang mengantarkannya pulang ke rumah. Kini dia menatap masa depan dengan lebih optimis. Hidup jadi begitu remeh di matanya. Kenapa tidak? Dengan uangnya, segalanya bisa ia miliki. Setelah merasa uangnya cukup, Marlina berniat untuk membeli sebuah rumah. Tak perlu mewah, yang penting ia bisa memiliki sebuah kamar pribadi hingga ia tak perlu lagi untuk menyewa kamar hotel bila hendak melayani suami gaibnya. Tak butuh waktu lama, Marlina pun mendapatkan apa yang dia cari, sebuah rumah berlantai 2 yang memiliki beberapa kamar di dalamnya. Dapurnya bersih, kamar mandinya bagus, halamannya pun cukup memadai. Letaknya juga tidak terlalu jauh, hanya beberapa kilometer dari rumah kontrakannya. Namun dia sengaja membeli rumah itu diam-diam karena tak ingin mengundang perhatian sekaligus ingin memberikan Sinta kejutan. "Sinta, bulan depan kita pindah ya," ucap Marlina yang membuat Sinta langsung terkejut sesuai duganya. "Hah? Pindah? Pindah kemana, mah?" "Masih deket-deket sini kok. Semuanya sudah mama siapkan. Kita tinggal bawa barang seperlunya aja," jawab Marlina dengan bangganya. "Kenapa kita harus pindah kontrakan sih, Ma? Sinta kan udah betah di sini." Siapa bilang itu rumah kontrakan? Itu rumah kita sendiri." "Hah? Kok bisa sih, Ma? Emangnya mama dapat uang dari mana? Kok sampai bisa beli rumah segala?" Marlina langsung gelagapan. Apa yang harus dia katakan? Dia benar-benar tidak menyangka kalau Sinta akan memberondong dengan pertanyaan seperti itu. Ia pun jadi menyesal karena sudah bersikap sembrono. Sinta memang pernah bertanya dari mana uang yang berasal saat ia dibelikan sejumlah barang yang menjadi idamannya selama ini. Tapi waktu itu Marlina berkata kalau ia mendapatkan bonus dari kantor, dan Sinta pun percaya karena alasannya terdengar masuk akal.
Tapi untuk membeli sebuah rumah, Marlina butuh alasan yang lain dan itu sama sekali belum terfikirkan olehnya. Tapi akhirnya Marlina menemukan jawabannya. Ya, sebuah kebohongan demi menutupi kebohongan yang lain. Tapi mau bagaimana lagi? Hmm, Mama nggak beli. Rumah itu warisan opa kamu. Jawab Marlina spontan. Hanya itu jawaban paling logis yang bisa ia berikan. Warisan opa, mah? Kok mama nggak pernah cerita deh? Kalau gitu kenapa nggak dari dulu aja kita tinggal di situ? Tanya Sinta lagi. Marlina kembali bingung sambil membatin. Ya Tuhan, rewel banget sih anak ini, bikin repot aja. Hmm, Mama juga baru tahu dari opa kamu. Waktu mama menjenguknya di penjara tempo hari, rupanya selama ini opa sengaja menyembunyikan keberadaan rumah itu karena takut disita. Ya ampun, Sinta benar-benar gak nyangka deh. Ya udah, kapan kita ke sana, mah? Sinta jadi penasaran banget deh mau lihat rumahnya. Sahut Sinta antusias. Rupanya dia percaya dengan bualan mamanya. Besok juga boleh kok, jawab Marlina singkat. Dia menjadi lega. Rentetan pertanyaan Sinta akhirnya terhenti. Sebulan berlalu, Marlina kini telah menempati rumahnya yang baru. Ia begitu senang, impiannya kini telah tercapai, apalagi melihat Sinta yang nampak bangga dengan kamar baru miliknya sendiri. Marlina sendiri sengaja menempati kamar yang ada di lantai 2 demi terjaganya privasi. Dia tak mau Sinta menjadi curiga saat ia sedang menerima kedatangan suami gaibnya. Namun rupanya bukan hanya Marlina dan Sinta saja yang pindah ke rumah itu. Sejak hari pertama, Marlina kerap melihat anak-anaknya muncul di beberapa sudut rumah. Bahkan ular-ular itu sudah 2 kali mendatanginya demi meminta jatah darah. Tapi kini Marlina tak takut. Dia biarkan ular-ular itu menggigit dan menghisap darahnya bagai anak yang minta disusui. Toh nanti bekasnya juga hilang. Rasa sakitnya pun masih bisa ditoleransi. Kini, fokus Marlina tertuju pada hal lain. Dia ingin segera memenuhi niatannya untuk membuka toko, bukan apa-apa. Sudah sejak bulan lalu, ia memutuskan untuk berhenti kerja, jadi dia harus segera memulai bisnisnya sebagai kedok dari pesugihannya. Dan dengan uang yang kini ia miliki, hal itu bukanlah perkara yang sulit untuk diwujudkan. Tak butuh waktu lama, Marlina mendirikan sebuah gerai kosmetik pada salah satu mall ternama di kota itu. Hanya sebuah kios kecil, tapi itu sudah cukup bagi Marlina. Dia tak butuh toko yang besar karena itu hanya buang-buang biaya. Tak ada pembeli pun tak masalah. Dia tak butuh omsetnya. Yang penting toko itu bisa menjadi tameng penyamaran diri dari uang haram yang kelak dia raih. Tapi semua itu sudah pasti mengundang pertanyaan dari Sinta. Gadis remaja itu heran kenapa tiba-tiba mamanya bisa membuka sebuah toko. Tapi Marlina sudah menduga kalau Sinta akan mempertanyakannya. Ia pun telah siap dengan jawabannya. Dia berkata kalau toko kosmetik itu milik Ningsi, di mana dia hanya diminta untuk mengelolanya sempurna. Hingga malam itu, Marlina baru saja pulang dari tokonya. Sebenarnya dia paling menghindari pulang malam. Dia enggan bila harus lewat di depan sebuah warung remang-remang di mana sering jadi tempat berkumpulnya sopir-sopir angkot yang kerap usil menggoda. Dan kekhawatiran Marlina pun terbukti. Baru saja dia lewat di depan warung itu, nampak 2 orang lelaki yang sedang duduk-duduk dan langsung berkicau usil begitu melihatnya melintas. Baru pulang, Neng. Mau abang anter? Ujar lelaki bertubuh kurus cangkung yang langsung berdiri lalu mendekat sambil cengengesan. Tercium aroma alkohol yang sangat menyengat dari mulutnya. Jangan mau, Neng. Masa jalan kaki? Mending naik motor sama abang. Tapi kita jalan-jalan dulu ya, sahut temannya yang bertubuh gempal dengan tato di lengannya. Marlina seketika merinding. Apalagi tak ada orang lain di sekitar situ. Marlina pun mempercepat langkah sambil menundukkan wajah demi menghindar dari kedua lelaki itu yang tertawa terbahak-bahak di belakangnya.
Hingga sampai di satu jalan yang sepi, dekat tanah kosong yang dipagari seng, langkah Marlina melambat karena dia berpikir jika situasinya sudah aman. Namun, dia langsung kaget saat lelaki jangkung tadi tiba-tiba saja sudah muncul di hadapannya. Mau kemana sih, Neng? Marlina meradang. Ia pun spontan mengarik lantang. Mau apa kamu? Jangan kurang ajar ya. Tapi alih-alih ciut, lelaki itu malah mendekat dengan mata jelalatan memandangi tubuh Marlina yang terbalut pakaian ketat mengundang hasrat. Marlina pun terpaksa mundur. Namun dia kembali kaget saat lelaki gempal bertato yang satunya lagi itu tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya dan langsung memeluknya erat-erat. Bangsat, lepaskan, tolong, jerit Marlina sembari meronta-ronta. Percuma teriak, gak bakalan ada yang denger. Ayo John, nanti keburu ada yang lihat, ucap lelaki gempal itu kepada temannya sambil berusaha membawa Marlina menuju tanah kosong. Tapi bukan menjawab, si lelaki jangkung itu malah memekik keras. Semua terkejut, termasuk Marlina. Nampak ada seekor ular yang sedang mendesis di dekat lelaki jangkung itu yang kini meringis kesakitan sambil terpincang-pincang. Ya ampun, ular itu John, teriak si lelaki gempal sambil menunjuk-nunjuk hingga tanpa sadar ia melepaskan pelukannya pada Marlina. Marlina pun langsung lari terbirit-birit meninggalkan kedua lelaki itu. Esok harinya terdengar kabar yang menghebohkan. Dua orang lelaki ditemukan tewas di dekat tanah kosong dengan tubuh yang pucat bagai tanpa darah. Penduduk sekitaran pun menjadi heboh. Apa yang terjadi dengan kedua lelaki itu? Apalagi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad keduanya, hanya ada luka bekas gigitan ular yang justru membuat segalanya semakin membingungkan. Marlina yang mendengar kabar itu pun juga ikut bingung. Apa mungkin itu adalah ulah dari anak-anaknya atau malah suami gaibnya? Dia tak tahu. Namun dari peristiwa itu Marlina coba mengambil sisi baiknya. Kedua lelaki kurang ajar itu memang pantas menerima ganjarannya. Andai saja waktu itu sang ular tidak muncul, entah apa yang akan terjadi dengan dirinya. Hingga suatu hari rumah Marlina kedatangan tamu yang kehadirannya sama sekali tak pernah ia harapkan. Dia adalah Om Samuel, adik dari papanya. Sejak papanya Marlina di penjara yang menyebabkan kejatuhan ekonomi keluarganya, Om Samuel dan keluarganya langsung menjauh. Mereka terang-terangan memutus tali hubungan keluarga dengan alasan tak mau ikut menanggung malu. Hal itu jelas membuat Marlina jengkel. Bagaimana tidak, saat papanya sedang berada di puncak karir, Om Samuel tak henti-hentinya datang merongrong. Bahkan dia merengek agar papanya mau membiayai kuliah Selvi, anak Om Samuel satu-satunya, sampai lulus. Tapi di saat papanya tersangkut masalah, Om Samuel malah berpaling. Bahkan sejak papanya masuk penjara, tak pernah sekalipun Om Samuel atau keluarganya datang menjenguk. Dan yang paling menyakitkan adalah waktu Marlina datang saat dia dilanda kesulitan, Om Samuel langsung buang badan. Lelaki itu seolah tak peduli. Dia sama sekali tak mau membantu Marlina, bahkan mengusirnya. Sungguh keterlaluan. Halo Marlina, apa kabar? Lama kita nggak ketemu loh, ucap Om Samuel dengan senyum palsunya. Marlina balas sunggingkan senyum sinis. Sebenarnya dia malas menanggapi, namun ia tak mau dianggap tak sopan. Aku baik-baik aja Om. Om dari mana tahu kalau aku pindah ke sini? Dari tetangga di tempatmu yang lama. Jadi kemarin Om itu datang ke sana, ya untuk menengok kamu. Tapi ternyata kamu udah pindah. Wah, hebat juga ya kamu sekarang. Dengar-dengar juga katanya kamu sekarang juga punya toko ya. Marlina tak langsung menjawab. Tadinya dia ingin merendah agar Om Samuel tak curiga, tapi hati kecilnya justru berkata sebaliknya. Tak ada gunanya merendah di hadapan manusia tak kenal balas budi seperti ini. Sekalian saja ia sombongkan diri setinggi langit untuk memberikannya pelajaran. Ya gitulah Om. Semua yang Om dengar itu emang benar. Aku kan sekarang udah punya rumah sendiri. Aku juga sudah punya toko kosmetik.
Malah sebentar lagi juga mau buka cabang baru loh, Om. Jawab Marlina sengaja melebih-lebihkan. Oh ya, luar biasa. Ah, tapi maaf, memangnya kamu punya uang dari mana ya? Apa jangan-jangan ada uang papa kamu yang selama ini kamu sembunyikan? Mata Marlina langsung mendelik. Ingin rasanya dia menampar mulut lelaki ini, tapi Marlina lebih memilih untuk membalas dengan sindiran pedas. Maaf ya Om, semua itu hasil kerja kerasku. Gak ada sangkut pautnya sama sekali dengan uang papa yang memang sudah ludes. Nasib orang bisa berubah Om, asal mau usaha, bukannya ngemis, ngerengek sama orang lain. Wajah Om Samuel seketika memerah merasa tersindir. Lelaki itu nampak menahan emosi, tapi hal itu justru membuat hati Marlina puas. Namun, di luar dugaan, alih-alih marah, Om Samuel malah menjawab dengan nada lembut yang dibuat-buat. Ya, kamu memang betul. Kita itu memang harus usaha kalau ingin sukses. Makanya Om sengaja datang ke sini. Om mau ajak kamu kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa Om? Tanya Marina. Jadi gini, Om itu mau buka usaha jual beli mobil bekas. Prospeknya cukup bagus loh. Tapi ya gitu, Om butuh tambahan modal. Gimana? Kamu tertarik nggak? Jawab Om Samuel antusias. Bibir Marlina langsung mencibir. Dia tidak sedikit pun percaya dengan ucapan Om Samuel. Hatinya berkata, kalau semua itu hanyalah tipu muslihat belaka. Dia yakin kalau Om Samuel yang mata duitan ini sedang bersiasat untuk memperdaya dirinya. Gimana ya Om? Tapi maaf ya Om, aku gak tertarik. Balas Marlina terkesan acuh tak acuh. Tapi Om Samuel pantang menyerah. Dia coba terus membujuk Marlina dengan bualannya yang terdengar makin memanjakan telinga. Ayo dong Marlina, Om yakin banget kok kalau bisnis ini akan menguntungkan. Uangmu nantinya akan bertambah banyak dalam waktu singkat. Ya sebenarnya Om bisa aja sih ajak orang lain, tapi kan Om maunya menjalankan bisnis ini sama keluarga sendiri. Marlina ingin sekali tertawa mendengarnya. Keluarga? Dia masih dianggap keluarga. Cih, dari mana dia saat aku membutuhkannya? Batin Marlina meradang hingga akhirnya dia memberikan jawaban dengan nada yang jauh lebih ketus. Enggak deh Om, aku benar-benar gak minat. Om juga gak perlu maksa. Maaf ya, aku mau istirahat. Lebih baik Om pulang aja deh. Demi mendengar jawaban itu, Om Samuel langsung naik pitam hingga ia melepaskan topeng keramanya dan kembali menunjukkan sikap aslinya. Sombong sekali kamu ya. Baru punya uang sedikit aja lah, kamu selangit. Lihat aja nanti, kamu pasti menyesal. Hardik Om Samuel lalu berbalik pergi. Marlina menanggapinya dengan ekspresi datar. Dia tahu Om Samuel akan bereaksi seperti itu, tapi mungkin itu lebih baik. Dia berharap dengan sikapnya tadi Om Samuel akan jera dan tak lagi datang menemuinya. Tapi Marlina salah. Sejak hari itu, tanpa Marlina sadari, Om Samuel selalu memata-matai gerak-geriknya. Lelaki itu yakin kalau Marlina menyembunyikan sesuatu, wanita lemah yang mendadak kaya, sebuah cerita indah yang hanya ada di dalam dongeng. Pikiran jeleknya berkata kalau Marlina diam-diam menjual diri atau menjadi simpanan lelaki kaya hidung belang, dan dia ingin memergokinya, lalu berencana untuk memeras Marlina dengan meminta uang tutup mulut. Namun setelah beberapa hari mengintai, tak ada yang aneh dalam keseharian Marlina. Semua itu nampak wajar-wajar saja. Tapi itu justru membuat Om Samuel semakin penasaran hingga dalam satu kesempatan, akhirnya lelaki itu mendapatkan apa yang ia cari. Malam itu, dia melihat Marlina sedang berjalan bersama dengan seorang pria berpakaian necis. Kena kamu ya, mulutnya bergumam senang, lalu cepat-cepat mengeluarkan ponselnya demi bisa merekam momen berharga itu. Namun saat ia coba merekam video,
matanya terbelalak saat layar ponselnya menampilkan gambaran Marlina yang sedang berjalan bersama seekor ular raksasa. Astaga, Om Samuel terkejut hingga ponselnya hampir terjatuh. Ia coba kembali merekam sambil membanding-bandingkan dengan berkali-kali melihat layar ponsel lalu bergantian melihat ke arah Marlina. Apa aku nggak salah lihat? Selama beberapa menit, ponselnya terus merekam. Namun, ia terkejut saat ular raksasa dalam layar ponselnya itu tiba-tiba saja menghilang. Om Samuel langsung melihat ke arah Marlina. Pria yang tadi berjalan di samping Marlina juga ikut lenyap. Kini, Marlina nampak sedang berjalan sendirian. Ada apa ini? Pasti ada yang tidak beres. Om Samuel kaget. Spontan ia berbalik badan saat ia mendengar suara mendesis di belakangnya dan langsung terbelalak. Tubuhnya gemetar hebat saat ia melihat ular raksasa itu kini sudah berada persis di belakangnya. Marlina terkejut saat telinganya mendengar suara teriakan seorang lelaki. Sebentar dia menghentikan langkah sambil memasang telinga, namun suara itu tak terdengar lagi. Marlina langsung merinding. Dia yang sejak tadi berjalan sendirian memang merasa seperti ada yang mengikutinya. Ia pun cepat-cepat pergi dari situ karena masih trauma dengan kejadian tempo hari di mana ia hampir saja diperkosa oleh dua orang preman yang mabuk. Selang beberapa hari, Marlina mendengar kabar kalau Om Samuel masuk rumah sakit. Hal itu jelas mengagetkan karena lelaki itu nampak sehat-sehat saja saat terakhir kali mereka bertemu. Marlina yang penasaran akhirnya memutuskan untuk menjenguk Om Samuel. Jangan salah sangka, dia sama sekali tidak mengiba. Dia hanya ingin menyaksikan seorang lelaki culas yang sedang menuai karma. Masih terbayang sikap dan ucapan Om Samuel yang dulu mengusirnya saat ia datang meminta bantuan. Dan kini tiba waktunya untuk dia membalas perlakuan itu. Mau apa kamu? Tanya Tante Vera, istri dari Om Samuel yang terkenal judes. Aku ingin jenguk Om Samuel, Tan, balas Marlina mencoba bersikap sesantai mungkin. Mau ngapain? Mau ngetawain papi ya? Tanya Selvi, anak dari Om Samuel, sambil bersedekap tangan dengan wajah menyebalkan. Marlina tersenyum, padahal dalam hati ia tertawa mengiyakan ucapan Selvi. Tapi Marlina coba menunjukkan sikap tulus lalu menjawab dengan ucapan yang terdengar bijak. Enggak, aku itu benar-benar ingin melihat keadaan Om Samuel. Biar bagaimanapun kan dia itu adik papa. Namun sepertinya Tante Vera dan Selvi belum sepenuhnya percaya. Keduanya masih saja memasang muka masam. Tapi Marlina tak peduli. Ia langsung mendekati Om Samuel yang sedang terbaring di atas ranjang perawatan. Marlina mencoba memasang wajah prihatin, padahal dia ingin sekali melonjak kegirangan di hadapan Om Samuel yang terbaring dalam kondisi mengenaskan. Tangan kirinya tertekuk ke atas, posisinya hampir mirip seperti tangan orang yang sedang bertopang dagu. Mulutnya mencong dengan bibir bawah menyorong ke kanan. Kenapa bisa begini? Tanya Marlina pada Tante Vera. Ia sengaja berpura-pura menunjukkan rasa simpati. Tante Vera menghela nafas. Wajahnya yang kencang perlahan melunak. Nampaknya wanita itu sudah termakan akting dari Marlina yang seolah-olah peduli dengan keadaan Om Samuel. Entahlah, beberapa hari yang lalu dia ditemukan orang-orang terkapar di tepi jalan dekat komplek Permata Indah. Dan saat ditemukan keadaannya sudah seperti ini. Marlina terkejut. Komplek Permata Indah. Bukankah beberapa hari yang lalu dia juga lewat di sana? Apa jangan-jangan teriakan yang ia dengar malam itu berasal dari mulut Om Samuel? Mendengar ada orang bicara. Om Samuel yang sejak tadi tidur perlahan-lahan membuka mata, namun mata sayunya langsung terbelalak. Ia mencerit-cerit tak karuan.
Uh, uh, Mulut mencongnya mengeluarkan kata-kata yang sulit dimengerti, tapi yang pasti dia benar-benar ketakutan sambil menatap ke arah Marlina. Tante Vera panik. Dia mencoba menenangkan suaminya sambil meminta Selfie untuk segera memanggil perawat. Pi, tenang dong Pi. Papi kenapa? Selfie, cepat panggil suster ke sini. Selfie pun bergegas lari, sedangkan Marlina hanya bisa memandang heran melihat Om Samuel yang begitu sulit untuk ditenangkan. Lelaki itu masih saja ketakutan sambil terus berteriak dengan suara yang tak jelas. Uh, uh. Tante Vera tak mengerti apa yang membuat suaminya jadi begini. Begitu pula Marlina. Tapi tak ada yang menyadari kalau Om Samuel sebenarnya sedang melihat ular raksasa yang berada di belakang Marlina. Selfie pun datang bersama seorang perawat. Om Samuel langsung diberikan suntikan penenang hingga akhirnya lelaki itu terkulai lemas. Lebih baik pasiennya jangan diganggu dulu ya. Biarkan dia istirahat. Pesan sang perawat sebelum pergi. Marlina pun ikutan pamit, namun dalam hatinya ia masih bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Om Samuel? Kondisi lelaki itu seperti orang yang terkena stroke. Lalu, kenapa dia tadi ketakutan setengah mati? Apa yang sebenarnya dilihat? Dan sejak saat itu, Marlina tak pernah lagi mengunjungi Om Samuel hingga akhirnya terdengar kabar kalau lelaki itu sudah diizinkan untuk pulang dari rumah sakit. Namun Marlina tak tahu apakah ia harus senang ataupun sedih begitu tahu kalau Om Samuel kini hanya bisa duduk di kursi roda dengan tangan tertekuk dan mulut yang mencong hingga tak mampu bicara lagi. Sebenarnya Marlina masih bingung kenapa Om Samuel jadi begitu, tapi akhirnya ia coba mengambil sikap masa bodoh. Untuk apa memikirkan dia? Toh Om Samuel dan keluarganya sudah tak menganggapnya sebagai keluarga lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky. Waduh, akhirnya ya. Apa namanya? Ini benar-benar absurd banget ya kisahnya ya. Obrolannya ya absurd banget. Obrolan dua ibu-ibu absurd. Halo, apa kabar? Tahu nggak? Aku udah ngelahirin, ngelahirin bertelur dia katanya. Berbagi suami, aduh parah banget ya. Jadi di sini ternyata sosok suami gaibnya ini juga benar-benar ngelindungin dia ya. Bagaimana ketika dia ingin disakiti oleh orang, muncul tuh dia menyelamatkannya. Dan juga bagaimana ternyata dua ekor ular ya yang menjadi anaknya itu di mata orang lain itu anak kecil yang lucu-lucu tuh. Jadi di mata Sinta anaknya ini adalah dua anak kecil yang lucu. Makin seru aja teman-teman. Buat besok part 3-nya tamat. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok jam 12 siang ya. Kita akan tamatkan kisah Walensky ini dan kisahnya keren banget. Besok durasinya lebih panjang. Kepada Walensky terima kasih atas kisah yang luar biasa ini, dan buat teman-teman yang punya komentar lain, punya pendapat lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ila di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.